اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Masih dalam Kitabul Buyu' tentang fikih jual beli dan harta haram, di mana kita telah sampai pada pembahasan bai'us salam, atau apa yang beliau singgung dari bai' ma fid dimmah, menjual barang yang masih berada dalam tanggungan, dan termasuk diantaranya adalah bai'us salam, termasuk diantaranya adalah bai' as-salam. Telah kita terangkan apa itu bai'us salam dan beberapa pembahasan terkait dengan bai'us salam, jual beli dengan sistem salam, ya, di mana seseorang membeli suatu barang kepada seorang penjual, tetapi si penjual tidak mempunyai barang tersebut. Dia akan mencarikannya dan menjanjikannya kepada si pembeli. Maka si pembeli pun menyerahkan uang tunai kepada si penjual dengan kesepakatan bahwa barang akan diserahkan kepada si penjual dalam tempo waktu yang telah mereka sepakati. Misalnya selama 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Nah, maka jual beli seperti ini boleh, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah kita sebutkan, ya, bahwa barang yang dijual adalah barang yang telah jelas sifat, bentuk, dan segala yang dibutuhkan dalam penggambaran dari barang tersebut, ukurannya, jumlahnya, mereknya, dan seterusnya, asalkan barang tersebut bukan barang muayyan. Kalau barang muayyan yang sudah tertentu, maka ini tidak diperbolehkan, seperti yang telah kita jelaskan, karena kemungkinan adanya gharar, ketidakjelasan dalam transaksi jual beli tersebut, apakah bisa diserahkan atau tidak, itu sangat nampak, dan jual beli gharar itu dilarang di dalam Islam. Nah, hanya para ulama bersepakat terkait dengan salam muajjal, ya, apabila telah memenuhi syarat ini kan disepakati oleh para ulama akan kebolehannya salam muajjal, yaitu salam di mana penyerahan barang cukup lama, sebulan, 2 bulan, sampai 6 bulan terkadang, bahkan bisa jadi sampai tahunan. Ya, nah, inilah yang dipraktekkan di zaman sahabat terdahulu. Mereka jual beli salam dengan sistem seperti itu, dan ini boleh menurut kesepakatan para ulama. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah salam hal, yaitu jual beli salam tetapi waktu penyerahan barang sangat pendek, ya, mungkin 1 pekan atau bahkan hitungan hari, tidak sampai 1 bulan. Nah, jual beli seperti ini
Ini yang diperselisihkan oleh para ulama tentang hukumnya. Sebagian ulama melarang hal tersebut, dan itu pendapat dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan juga yang masyhur dalam madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Mereka melarang hal tersebut kalau salamnya hal, yaitu temponya sangat pendek. Nah, mereka beralasan bahwa salam yang dibolehkan itu harus jenjangnya atau tempo penyerahan barang harus lama, karena disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang melakukan akad jual beli salam, maka boleh untuk objek tertentu. Jadi hendaknya dia lakukan dengan takaran yang tertentu. Ini spesifikasi barangnya. Takarannya harus tertentu, timbangannya harus tertentu, sampai batas waktu yang telah diketahui. Nah, dikatakan ila ajalin ma'lum. Nah, ini dari sini diambil bahwa yang dimaksud dengan jual beli salam itu ila ajal, yakni muajjal. Waktunya lama. Waktunya apa? Lama. Nah, dan juga diantara alasan mereka mengapa jual beli salam itu dilarang, ya karena ketika jual beli salam dilakukan dengan tempo yang singkat, maka goror yang ditimbulkan olehnya sangat besar. Karena bisa jadi si penjual tidak mendapatkan barang yang diinginkan oleh si pemesan barang, karena temponya sangat singkat. Sementara si penjual kan belum memiliki barang. Nah, kalau temponya cuma 3 hari, 4 hari, 5 hari, maka kemungkinan si penjual katanya itu tidak sanggup mendatangkan barang tersebut. Nah, sehingga yang terjadi adalah jual beli goror. Nah, sehingga dari sana sebagian ulama ini mereka mengharamkan jual beli salam dengan salam hal, yakni temponya sangat singkat. Itu tidak boleh kata mereka. Akan tetapi pendapat ulama Syafi'iyah dan juga yang dipegang oleh sebagian ulama Malikiyah, na'am, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama ahli tahqiq seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan juga Al-Imam Syaukani, dan pendapat yang ditegaskan pula oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam sebagian kitabnya. Mereka membolehkan jual beli salam dengan tempo yang singkat, yaitu salam hal. Itu boleh. Iya, dalilnya adalah hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi SAW pernah melakukan jual beli salam dengan salam yang hal, yang sangat singkat. Ya, ketika Nabi membeli onta dari Arab Badui dengan pembayaran 1 wasak kurma ajwa, dengan 1 wasak kurma ajwa. Nah, dan itu dibayar oleh Nabi SAW dalam waktu yang singkat, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, dan hadisnya dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud rahimahullahu ta'ala. Nah, sehingga atas dasar ini Nabi pernah melakukan jual beli salam hal, dan itu diperbolehkan. Kemudian alasan yang lain, bahwa salam, jual beli salam, kalau salam muajjal itu kan boleh dengan kesepakatan para ulama, maka salam hal juga harusnya diperbolehkan. Adapun alasan bahwasanya kemungkinan ada goror di dalamnya karena singkat, maka kita katakan, ya kalau misalnya barang tersebut bisa dipastikan oleh penjual, dia bisa mendatangkannya, ya, dia bisa mengadakannya walaupun dalam waktu yang singkat, maka adanya goror tersebut bisa terangkat. Nah, sehingga yang seperti itu diperbolehkan. Nah, sehingga yang seperti itu apa? Diperbolehkan. Iya. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Maka wallahu alam, yang lebih kuat dari pendapat para ulama, bolehnya salam hal itu. Bolehnya salam hal. Dan itu pendapat ulama Syafi'iyah
dan dikuatkan oleh Syekhul Islam dan Imam Ibnul Qayyim serta Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Iya. Dengan alasan tadi bahwasanya Nabi pernah melakukan jual beli salam hal, dan juga adanya gharar itu bisa terangkat jikalau si penjual memastikan bahwa barangnya bisa dia adakan walaupun dalam waktu 3 hari misalnya, dalam waktu 4 hari dan seterusnya. Iya, apalagi di masa sekarang ya sangat mudah untuk misalnya mengetahui keberadaan barang melalui media online ya dan seterusnya. Sehingga yang seperti itu insya Allah diperbolehkan. Iya. Hanya para ulama membahas terkait dengan jual beli salam hal ini kaitannya dengan hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Ya, ini disebutkan dalam hadis Hakim bin Hizam ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hakim, "Ya Rasulullah, ya'tini ar-rajulu yas'aluni al-bai' laisa indi ma abi'uhu thumma abi'uhu minas suq." Kata Hakim, "Ya Rasulullah, ada seseorang yang datang kepadaku yang dia memintaku ya untuk orang tersebut memintaku barang yang tidak aku miliki." Jadi dia mau beli barang kepada Hakim. Hakim ini pedagang. Ada pembeli datang, tetapi dia beli barang yang belum dimiliki oleh Hakim bin Hizam. Iya. Maka kata Hakim, aku pun datang ke pasar. Ya. Tsumma abihu minasuq. Aku pun datang ke pasar untuk membelinya di pasar. Ya, apakah boleh yang seperti itu? Kata Hakim bin Hizam kepada Nabi. Maka Rasulullah bersabda, "La tabi' ma laisa indak." Tidak boleh wahai Hakim kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Tidak boleh menjual barang yang belum kamu miliki. Nah, haditsnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullahu taala. Dari hadits Hakim bin Hizam kita bisa tahu seseorang tidak boleh menjual barang yang belum dia miliki. Iya. Dan terkait dengan larangan menjual barang yang belum dimiliki juga datang dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan pula oleh Syuaib Al-Arnaud bahwa ketika Nabi menyebutkan 4 larangan dalam jual beli. Salah satunya kata Abdullah bin Amr, wa an bai'i ma laysa indak. Dan beliau juga melarang, yaitu Nabi melarang menjual barang yang belum kamu miliki. Menjual barang yang belum kamu miliki. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, menjual barang yang belum dimiliki itu dilarang di dalam agama. Bahkan jangankan barang itu belum dimiliki, barang tersebut belum kita terima saja, walaupun kita sudah bayar, itu belum boleh untuk dijual. Nanti kalau barang itu sudah datang, baru boleh untuk dijual. Ini misalnya ada orang dia reseller, dia pesan barang ke suppliernya, ya kan? Kemudian barang tersebut dia sudah bayar. Dia sudah bayar. Masih dalam proses pengiriman. Berarti barang kan belum diterima oleh reseller tadi. Nah, maka si reseller ini tidak boleh menjual kepada calon pembeli, kepada customernya. Nah, sementara barang tersebut belum dia terima barang itu, walaupun masih dalam proses pengiriman. Kenapa? Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Ya, anil bai' ma laysa indak, menjual barang yang belum dimiliki dan juga menjual barang yang belum diterima. Malam yudman, barang yang belum dijamin, belum diterima. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Sehingga ya ketika seorang melakukan transaksi jual beli terhadap barang yang belum dimiliki, belum diterima, itu dilarang di dalam agama, dan itu banyak terjadi pelanggaran. Ya, sama dengan penjualan barang ya, di mana seseorang
menggunakan apa namanya jasa atau pihak ketiga dalam hal ini, seperti misalnya pihak yang meminjamkan uang, ya, meminjamkan uang sehingga nanti kalau kita beli barang, ya, ke penjual, ya, maka uang tersebut dipinjamkan oleh pihak ketiga ini. Nah, yang memberikan modal atau memberikan utangan, iya. Nah, terkadang mereka sudah melakukan transaksi padahal barang tersebut belum dimiliki, ya kan? Nah, jadi mereka lakukan akad jual beli, tetapi hakikatnya bukan akad jual beli, tetapi akad utang. Akad apa? Akad utang. Kemudian setelahnya dia membayar utangnya dengan harga yang berlebih. Diutangi misalnya 20 juta, setelahnya dibayar 25 juta, maka 5 jutanya itu adalah riba. 5 jutanya itu adalah riba. Nah, taib ikhwani fiddin, dilarang jual beli barang yang belum kita miliki. Kenapa dilarang? Karena adanya gharar, ketidakjelasan pada barang tersebut. Ya kan? Barang itu belum tentu kamu bisa serahkan. Demikian pula dilarang jual beli barang yang belum diterima. Karena apa? Ada kemungkinan bahwasanya barang tersebut bisa jadi tidak sampai kepada dirinya. Walaupun misalnya dia sudah sering, ya, membeli barang ke suppliernya dan barang tersebut rutin datang, ya kan? Walaupun seperti itu, dia bisa pastikanlah barangnya akan datang, ya. Tetapi karena adanya kemungkinan gharar, tetap dilarang di dalam syariat. Nah, makanya solusi dalam hal tersebut, seorang penjual, reseller yang seperti itu, dia boleh hanya sekedar menjanjikan saja. Kalau menjanjikan boleh. Nah, bukan melakukan akad jual beli. Ya, misalnya dia sudah pesan barang, ya kan? Ya, kemudian si calon pembeli ini, si customer ini, dia apa? Dia tidak mau memberikan uangnya, menyerahkan uangnya. Nah, maka dia boleh apa? Dia boleh dengan akad seperti itu, dengan janji saja. Dia tidak melakukan akad jual beli. Jadi dia bilang nanti barang saya akan sampai, ya, akan sampai tidak lama lagi. Nah, setelah barang saya sampai, baru nanti kita akan lakukan akad jual beli. Nah, dia sekedar menjanjikan, dan janji itu bukan akad. Ingat, janji itu bukan akad. Sama si pembeli juga menjanjikan akan membeli. Saya akan beli kalau kau punya barang ini. Si penjual mengatakan, iya, nanti kalau sudah sampai barang saya, nanti saya jual sama kamu. Itu baru janji. Bukan apa? Bukan akad. Nah, kalau janji boleh membatalkan, ya kan? Dan si penjual tidak boleh gusar karena si pembeli membatalkan akadnya. Karena itu bukan akad. Ya, masih apa? Masih janji. Kalau misalnya dia batalkan, saya tidak jadi beli. Nah, itu boleh. Karena apa? Karena belum ada akad. Belum ada akad jual beli, belum mengikat satu sama lain. Belum mengikat satu sama lain. Beda kalau sifatnya akad. Kalau sifatnya akad, maka itu mengikat. Nah, sehingga tidak boleh apa? Tidak boleh untuk dibatalkan. Jelas ini? Tetapi tidak bisa dia melakukan akad karena barangnya belum ada. Dan Nabi melarang jual beli barang yang belum dimiliki, atau jual beli barang yang belum kita terima. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat dalam hadis Hakim bin Hizam, praktek yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam kepada calon pembeli yang datang. Hakim bin Hizam sebagai seorang pedagang, kan, datang pembeli kepada beliau, dia mau membeli barang ini. Ternyata barang itu tidak dimiliki oleh hakim. Iya. Tetapi Hakim bin Hizam tetap bertransaksi dengan orang tersebut. Iya. Maka si pembeli ini dia bayar tunai kepada hakim sesuai dengan harga yang telah disepakati. Iya kan? Nah, kemudian Hakim bin Hizam mencarikan barang tersebut ke pasar. Lalu setelah dapat, dia serahkan kepada si pembeli tadi. Nah,
yang seperti ini dilarang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dilarang? Karena Hakim bin Hizam ketika itu belum memiliki barang kan? Dia belum memiliki barang. Dia masih mau cari barangnya di mana? Di pasar. Dia belum memiliki barang. Makanya kata Nabi, la tabi ma laysa indak. Wahai Hakim, kamu tidak boleh menjual barang yang belum kamu miliki. Nah, larangan Nabi SAW di sini, para ulama menyebutkan terkait dengan zahir hadis, yaitu larangan menjual barang yang belum dimiliki, itu pertama. Kemudian juga kalau kita lihat akadnya Hakim bin Hizam kepada si pembeli tadi, itu akad salam kan? Karena si pembeli menyerahkan uang tunai, ya kan? Menyerahkan uang tunai. Nah, harusnya kalau akad salam kan boleh, ya kan? Karena tadi sudah kita sebutkan kalau akad salam itu boleh. Tapi kenapa Nabi melarang? Nah, kata para ulama, Nabi SAW melarang karena Hakim bin Hizam melakukan jual beli salam yang muayyan. Jual beli barang apa? Muayyan. Sudah kita jelaskan bahwa kalau jual beli barang salam barangnya tidak boleh muayyan, tidak boleh barang yang tertentu. Paham maksudnya tertentu? yakni barang ini terbatas. Bukan artinya dia tidak menyebut merek ya. Merek tetap dia sebut, jumlah tetap dia sebut, ya, ukuran tetap dia sebut, berat tetap dia sebut. Tetapi barang ini tidak boleh tertentu. Kalau barang itu tertentu, ya, maka ini yang dilarang. Karena apa? Bisa jadi barang itu terbatas stoknya, sehingga apa? Sehingga gorornya semakin besar. Seperti kita contohkan kemarin ya, ada orang mau beli mangga, mau beli buah mangga, dia beli secara salam, dengan akad salam. Saya beli barang mangga, ya, saya mau mangganya dengan mangga jenis ini 1 ton, ya. Kemudian mereka sepakati apa namanya penyerahan barangnya kapan, kemudian harganya berapa, ya kan? Nah ini kan boleh kan? Tapi tidak boleh muayyan, tidak boleh dia bilang saya mau mangga itu 1 ton, tapi kamu harus usahakan dari kebunnya si fulan saja, jangan dari kebun yang lain. Nah, ini namanya muayyan. Ya, ini tidak boleh seperti ini. Karena apa? Ya, kalau dia batasi seperti itu, bisa jadi di kebunnya si fulan belum bisa menghasilkan mangga sebesar atau sebanyak 1 ton. Ya, yang tidak muayyan itu kalau dia bebaskan, ya kamu terserah mau ambil dari kebun yang mana, yang penting datangkan sama saya mangga jenis itu sebanyak 1 ton. Nah, itu yang dibolehkan. Sementara kasusnya Hakim bin Hizam, itu orang tersebut meminta barang yang muayyan. Nah, sehingga jual beli salamnya batal, tidak boleh. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Baik, itu yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Iya. Dan juga para ulama menyebutkan bahwasanya Hakim bin Hizam dilarang oleh Nabi SAW di dalam hadits ini bukan karena semata jual beli salam hal. Karena sebagian menyebutkan bahwa Hakim bin Hizam dilarang karena jual belinya salam hal, yaitu apa? Salam dalam tempo yang singkat. Memang singkat kan? Hakim bin Hizam didatangi pembeli, kemudian ingin membeli barang yang tidak dipunya oleh Hakim, maka Hakim pun menerima itu pembelian tersebut. Kemudian Hakim datang ke pasar untuk membeli. Setelah dia dapat, dia serahkan kepada si pembeli. Ini singkat atau lama? Singkat aja kan? Maka itu sistem jual beli salam hal, bukan salam muajjal. Bedakan. Kalau salam muajjal temponya lama. Kalau salam hal temponya apa? Temponya singkat. Kurang dari 1 bulan biasanya. Kurang dari 1 bulan. Kalau salam muajjal itu 1 bulan lebih. Biasa 6 bulan, bahkan mungkin 1 tahun. Jelas ini ikhwani fiddin. Nah, kata para ulama bahwasanya Hakim bin Hizam melakukan jual beli salam, ya, bukan karena dilarang oleh Nabi, bukan karena semata salam hal, ya, tetapi dia menjual barang, ya, yang tertentu yang belum dia miliki. Nah, jelas ini ikhwani fiddin.
Iya. Dan juga kita katakan bahwa salam hal itu asalnya boleh jikalau si penjual ya dapat memastikan barang yang dia mau jual itu ada, dia bisa pastikan walaupun dalam tempo yang singkat, ya kan? Kalau dia bisa pastikan keberadaan barang, ya, dalam artian sangat memungkinkan bagi si penjual untuk menyerahkan barang tersebut kepada calon pembeli, maka gorornya sudah tidak ada, ya kan? Gorornya sudah tidak ada. Nah, yang seperti ini boleh. Beda kalau salam hal, si penjual belum bisa memastikan keberadaan barang, maka yang seperti ini tidak boleh, karena gorornya nampak. Jelas ini? Nah ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah inilah yang membangun pembahasan yang dibahas oleh para ulama kontemporer itu, ya, terkait dengan apa? Sistem dropshipping. Nah itu kalau kita lihat sistem itu mirip dengan apa? Mirip dengan akad salam. Dan itu banyak dilakukan oleh pegiat jual beli online. Ya, karena memang sistem ini yaitu tidak terlalu banyak menggunakan modal, ya. Karena dia apa? Dia hanya menjadi perantara saja antara produsen, yakni supplier asli pemilik barang, dengan calon pembeli. Nah, dia ini yang mengadakan dropshipping ini ya dibahasakan dengan dropshipper, resellernya lah. Resellernya, dropshippernya. Nah, dia tidak punya barang kan, dan dia tidak beli barang itu, iya. Tapi dia bisa dapat keuntungan besar. Bagaimana caranya? Nah, karena orang ini hebat dia dalam bisnis online, ya kan? Dia tahu, dia punya banyak kenalan, karena dia tahu biasa di dunia online, di dunia maya. Oh, dia tahu barang-barang ini bisa didapatkan di toko ini. Bahkan dia bisa tahu harga-harganya. Oh, ini yang di sini lebih murah daripada toko ini. Dia tahu semua, karena dia sudah periksa semua itu. Nah maka si dropshipper ini, si reseller ini, dia pun posting barang-barang yang dia mau jual. Dia tidak miliki kan? Dia tidak miliki barang itu. Dia sudah posting di akunnya. Nah, datanglah calon pembeli, customernya. Iya. Oh, dia lihat, oh saya mau barang ini. Nah, barangnya enggak stok sama dia, enggak ada sama dia. Nah, inilah sistem dropshipping seperti itu. Nah, setelah datang calon pembeli ini kemudian menyerahkan uang tunai, barulah dropshipper ini bergerilya dia di dunia maya. Dia cari barang itu. Tapi sebelumnya dia sudah pastikan bahwasanya barang itu ada. Saya sudah ketemukan, saya tahu sudah barangnya. Nah, maka dijanjikanlah oleh dropshipper ini bahwa barang itu akan datang misalnya 1 pekan. Barang itu akan datang satu pekan. Maka dia hubungi suppliernya. Dia hubungi apa? Suppliernya. Nah, supplier inilah yang membungkus barang. Nanti dia serahkan kepada customernya. Customernya siapa? Si dropshipper tadi. Paham tak ini? Dia serahkan kepada customer. Nah, si supplier ini dia membungkus barang bukan atas nama supplier, tapi atas nama siapa? Atas nama dropshipper. Kenapa bukan atas nama supplier? Kalau atas nama supplier ketahuan ini dropshipper ini, ya kan? Nanti besok-besok si calon pembeli ini, si customer ini bukan lagi kepada dropshipper, tapi kemana? Langsung aja dia ke supplier supaya lebih murah, ya kan? Sehingga si supplier ini dia membungkus barang bukan atas nama dia, tapi atas nama supplier. Atas nama apa? Atas nama dropshipper. Maka dia kirim barang ke customer. Customernya si dropshipper. Inilah jual beli dropshipping. Maka melibatkan berapa orang? 3 orang kan? Ada customer, calon pembeli, ada dropshipper, ini reseller yang menjadi perantara, kemudian ada supplier. Hubungan antara customer itu tidak langsung kemana? Tidak langsung ke supplier, tetapi ke dropshipper. Dropshipper ini dia berhubungan dengan customer dan dia berhubungan juga dengan supplier. Paham ini?
Nah, ini para jamaah sekalian, inilah sistem jual beli apa? Inilah sistem jual beli salam namanya. Inilah sistem jual beli salam. Salamnya hal atau muajjal? Tergantung ya. Kalau di dunia online itu tergantung kan? Iya, tetapi biasanya kebanyakannya menggunakan salam apa? Hal atau muajjal. Temponya lama atau sebentar? Siapa yang pernah dropship? Hah? Masa tidak ada yang dropshipping di sini? Semingguan kan? Semingguan. Berarti apa? Salam hal. Nah, boleh yang seperti itu ya kan? Boleh atau tidak? Boleh menurut pendapat yang kuat dari pendapat para ulama. Tetapi si dropshipper ini harus memastikan barang itu tersedia dan ada. Paham? Kapan si dropshipper ini dia tidak bisa memastikan barang, ya? Dia tidak bisa pastikan barang, dia sudah janjikan 3 hari lah, dia bilang 1 pekan lah. Tapi dia belum bisa pastikan barang itu. Nah, ini tidak boleh karena gorornya nampak. Gorornya nampak. Tetapi kalau dia sudah punya, apalagi sudah punya toko-toko yang dia sudah targetkan, oh di sini sudah tahu, itu boleh yang seperti itu. Jelas ini? Dengan syarat apa tadi? Uang harus dibayar tunai dari customer ke mana? Ke dropshipper, harus tunai. Kalau dia DP boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Nanti masuk dalam jual beli dain biddain. Itu tidak boleh. Harus tunai, harus tunai. Ustadz, bagaimana kalau misalnya si customer ini tidak mau dia menyerahkan uang semuanya? Ya kalau begitu tidak boleh akad salam. Kamu rubah akadnya menjadi janji saja. Bukan akad jual beli, tapi janji. Sudahlah, karena kamu customer tidak mau juga serahkan uangmu tunai, saya janjikan aja. Bagaimana? Kita tidak akad. Sifatnya apa? Janji. Jadi si penjual mengatakan barang saya nanti datang 1 pekan lagi. Ya, saya janjikan kepada kamu kalau datang ini saya akan jual sama kamu. Si pembeli juga begitu, si customer juga begitu. Katanya apa? Ya, kalau nanti datang barangmu, saya janji juga saya akan beli. Ini akad atau bukan? Bukan akad. Konsekuensinya apa? Kapan salah satunya membatalkan, boleh atau tidak? Boleh karena belum akad. Nah, maka si dropshipper di sini beresiko atau tidak? Beresiko. Kenapa? Karena boleh jadi barang sudah datang, si customer dah jadi beli. Oh, saya berubah pikiran. Itu hak dia. Haknya si customer karena belum apa? Belum akad. Beda kalau sudah akad. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau dalam akad salam dengan uang tunai sudah dikasih, maka siapa? Si customer boleh tidak membatalkan? Boleh tidak batalkan? Tidak boleh karena sudah akad. Sudah akad. Kalau misalnya saya berubah pikiran sini uangku, kembalikan semua uangku. Nah, saya berubah pikiran, kan barangmu belum datang juga. Tidak boleh seperti itu. Si customer harus menunggu siapa? Si dropshipper ini sampai janji yang sudah dia apa yang dia sudah sepakati, ya barang nanti diberikan 1 pekan misalnya, itu dia serahkan. Nah, baru di situ dia terima barangnya. Tidak boleh dia batalkan karena sudah akad. Namanya akad jual beli kan itu akad yang sifatnya apa? Akdun lazim. Akad lazim. Ya, dari kedua belah pihak tidak boleh dibatalkan sepihak tanpa ada keridhaan yang lain. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Maka dengan sistem yang seperti itu, ya itu diperbolehkan. Baik. Mungkin ada yang bertanya ya. Ketika sistem dropshipping tadi, ya kan si supplier ngirim barang ke customer, ya kan? Itu kan atas nama siapa? Dropshipper, bukan atas nama supplier. Bukankah itu penipuan? Penipuan atau bukan itu? Si customer si supplier nulis namanya dari, ya. Apa kalau orang biasa kirim barang itu dari ini ke ini gitu ya? Saya jarang juga jual beli online itu. Nah, biasanya si pengirim gitu ya. Iya, si pengirim fulan, bukan atas nama supplier tapi atas nama drop. Penipuan atau tidak itu?
Penipuan. Siapa bilang penipuan tadi? Hah? Penipuan dari sisi mana? Hah? Mengakui dia barangnya, iya. Tapi bukan penipuan. Bukan penipuan. Kenapa bukan penipuan? Karena pada hakikatnya ya, barang tersebut sudah dimiliki oleh siapa? Oleh dropshipper, ya kan? Sehingga supplier dalam hal ini adalah wakilnya dropshipper. Paham? Karena sudah dibeli kan? Sudah dibayar sama dropshipper. Barangnya sudah dibayar sama dropshipper. Sehingga barang itu milik siapa? Milik dropshipper. Berarti barang itu milik dropshipper, boleh ya supplier ini menjadi wakil bagi dropshipper. Boleh enggak? Misalnya saya punya barang ya kan? Barang saya sama si fulan ini di Samarinda. Boleh enggak saya bilang itu dari saya itu ya, tulis nama saya di situ. Boleh enggak? Boleh, karena barang saya kan sama tadi, dropshipper itu barangnya sudah, ya kan? Ketika dia mau kirim atas nama dia boleh, karena supplier dalam hal ini wakilnya dropshipper, maka dia boleh mengirim atas nama dropshipper, dan itu bukan penipuan. Jelas ini ikhwan fillah? Nah ini, baik. Kemudian terkait dengan pembahasan ini, dan ini mirip ya dengan apa yang disilahkan orang juga dengan pre-order itu ya, PO orang bilang ya kan, pre-order. Nah, itu sama dengan sistem seperti ini. Ya, hanya saja kalau pre-order itu ya, itu kan sama kan, akadnya memesan barang kan. Ya, akadnya apa? Memesan barang. Nah, hanya di sana para ulama menyebutkan ada suatu pembahasan terkait dengan pre-order ini ya. yakni ketika barang itu tidak ada. Barang tidak ada dikarenakan belum ada memang, baru mau produksi. Baru mau apa? Produksi. Nah ini sistemnya lain lagi nih. Beda tadi ya. Kalau dalam sistem salam tadi barang sudah ada kan? Adanya di mana? Di supplier adanya. Bukan di dropshipper. Dropshipper enggak punya barang memang. Supplier ada. Nah ini barang juga tidak ada di supplier, baru mau produksi. Nah baru mau produksi. Iya, sama misalnya mirip ya kondisinya kalau kita datang, kita mau minta lemari, mau beli lemari, tapi kita tidak kita datang ke mebel. Biasa kan di mebel kan ada lemarinya sudah ya, tetapi ternyata lemari yang kita inginkan tidak ada yang cocok. Saya tidak cocok dengan lemari. Saya mau lemari yang lain. Nah, maka dia mungkin browsing di internet, dia dapat saya mau lemari modelnya kayak begini. Oh, kami belum punya Pak, kata pihak mebel. Tapi kami bisa bikinkan. Kami bisa apa? Bikinkan. Taib. Maka terjadilah akad transaksi antara si pembeli siapa? Si pembeli lemari dengan siapa? Dengan mebel kan? Taib. Barangnya ada atau tidak ada? Belum ada, baru mau produksi. Nah, dan mereka sudah akad. Boleh enggak seperti itu? Boleh enggak seperti itu? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, mungkin kita bilang kan boleh kalau dengan akad salam tadi ya. Kalau dengan akad salam, boleh atau tidak? Boleh. Tetapi pembahasan ini kata para ulama, kalau barangnya itu baru diproduksi, ini akadnya istisna. Akadnya istisna. Sehingga jual belinya lebih luas. Pembolehannya lebih luas. Boleh dengan uang tunai dengan akad salam, boleh juga dengan di DP, boleh juga dengan tidak dibayar. Nanti aja dibayar pas sudah jadi. Itu diperbolehkan. kenapa? Karena akadnya istisna. Hakikatnya akad istisna itu akad jual beli plus pembuatannya itu sudah dibeli. Nah, yang seperti ini berbeda, sehingga akad istisna itu diperbolehkan walaupun dengan di DP itu boleh. Makanya kalau kita misalnya ke mebel kan, boleh enggak kita DP? Boleh. Ini saya serahkan dulu 50%, ya kan? 50%-nya pas jadi, boleh. Jangan dikatakan, oh ini jual beli barang yang belum dimiliki nih.
Ini beda kasusnya. Ini akad istisna dan itu diperbolehkan. Akad istisna diperbolehkan. Jelas ini? Sama kalau kita ke tukang jahit. Kita mau jahit barang, mau jahit apa? Baju. Ya, kainnya kita tidak punya, kainnya dari si penjahit juga kan. Kita mau jahit modelnya kayak begini, ya kan? Boleh tidak kita DP? Boleh. Kan barangnya belum ada. Iya, barangnya belum ada, tetapi ini akad istisna karena barang belum diproduksi. Beda kalau barang sudah ada. Nah, ini baru menggunakan akad salam. Jelas ini? Nah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik. Ada yang mau ditanyakan nih, Pak? Terkait dengan pembahasan ini? Sebelum kita tutup. Bisa dipahami enggak kira-kira pembahasannya? Hah? Bisa paham? Bisa paham? Atau berat? Masih berat? Gak tahu, Pak? Contoh penerapan. Penerapannya. Ya, ini kan terangan-angan. Sekarang ini kan banyak. Ya. Orang ngejar model, ngejar gengsi. Barang di Pro ini kan artinya belum ada mesin, belum ada tenaga ahli. Jadi semuanya kan pesan. Contoh misalnya orang mau bangun tingkat tapi yang dari besi, yang gorden itu kan nggak ada jual. Jadi pesan lewat orang. Iya. Terus ada lagi orang bikin pagar yang macam-macam bentuknya, di sini belum bisa bikin, kan di sana. Iya. Ya, itu orang yang ini mengakui bahwa dia bisa juga kan, saya bisa produksi ini. Nah, betul. Ya, jelas. Ya, makanya tadi dibedakan para ulama ya dengan akad salam itu ketika barang sudah ada dengan barang yang belum ada. Belum ada dalam artian belum diproduksi itu barang ya kan. Sama kayak pesan pagar. Kalau memang belum ada, barangnya belum ada. Jadi ketika kita mau pesan barang itu, kita pastikan barang tersebut ada atau tidak ada. Ya kan? Barang tersebut ada atau tidak ada. Nah, ketika barangnya itu sudah ada, maka disitulah perannya akad salam, Pak. Tetapi kalau barang itu baru mau diproduksi, barulah akad istisna tadi berlaku. Kalau akad istisna dia lebih luas. Boleh dia serahkan uang depan, uang tunai, boleh di DP, boleh bahkan tidak menyerahkan uang. Nanti setelah jadi barangnya baru dia serahkan uangnya. Dia lebih luas. Nah, sebenarnya terkait dengan masalah jual beli online, ya kan, itu banyak ya, apalagi di zaman sekarang ini, kita diperhadapkan dengan sistem goror nantinya. Goror itu ketidakjelasan. Makanya kan dalam jual beli 3 hal yang harus kita hindari. Tidak boleh di dalamnya ada riba, tidak boleh ada goror, tidak boleh ada unsur kezoliman. Nah, di dalam akad jual beli online itu banyak kita diperhadapkan dengan goror ini, ketidakjelasan. Nah, goror kalau dia sedikit itu dimaafkan. Goror itu kalau sudah banyak dan lebih gorornya lebih banyak, kemungkinan besarnya tidak dapat. Nah, ini yang dilarang. Jangankan itu, mungkin 50-50 saja tidak boleh, apalagi kalau sudah jauh lebih besar. Jelas ya? Nah, dan mungkin insyaallah taala nanti di pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan lagi beberapa contoh-contoh supaya lebih bisa diterapkan dan lebih bisa dipahami terkait dengan jual beli salam. Demikian pula akad istisna ya, dan masih banyak lagi terkait dengan jual beli online itu, termasuk juga dengan jasa titip ya kan. Apalagi kalau kita diperhadapkan di kota-kota besar ya. Nanti akan ada uang elektronik ya kan, ada e-money, ada e-tol, ada GoPay, ada OVO dan seterusnya itu. Nah, itu kita akan diperhadapkan. Kalau di tempat kita kan agak kurang yang seperti itu. Beda kalau di kota-kota besar. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan nanti mungkin di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.